Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Retnosari, mahasiswa PGMI Universitas Islam Negeri Mataram, semester 4 kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang coronavirus disease atau yang biasa kita kenal adalah COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru ini yang menyerang saluran pernapasan seperti flu. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Karena virus COVID-19 ini selain merusak sistem pernapasan, juga dapat menyebabkan beberapa komplikasi akibat infeksinya, hingga menimbulkan kematian. Virus baru ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Organisasi Kesehatan Dunia WHO secara resmi menyatakan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi pada Rabu 11 Maret 2020 silam hingga sekarang. Gejala dari COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam mencapai 38 derajat Celcius, batuk pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, bahkan letih dan lesu. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Penyebaran COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 dapat menyebar dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu yang pertama, kontak langsung. Penyakit menyebar selama kontak langsung atau secara dekat, seringkali oleh tetesan kecil atau droplet yang dihasilkan selama batuk dan bersin atau berbicara. Yang kedua yaitu melalui udara. Tetesan droplet yang dikeluarkan selama batuk atau bersin atau berbicara menyebar melalui udara dan dapat dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya dapat menyebar melalui benda yang terkontaminasi. Setelah menyebar ke udara, tetesan jatuh ke lantai atau permukaan benda, sehingga virus masih dapat menginfeksi orang lain jika mereka menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka dengan tangan yang tidak dicuci, sehingga dapat menyebar virus corona. Yang keempat yaitu melalui hewan. COVID-19 ditularkan dari manusia ke manusia. Kita sudah banyak mengetahui tentang virus lain dalam keluarga coronavirus, dan sebagian besar jenis virus ini berasal dari hewan. Virus COVID-19 disebut juga SARS-CoV-2 adalah virus baru pada manusia. Kemungkinan hewan sebagai sumber COVID-19 saat ini belum dipastikan, tetapi penelitian masih sedang berlangsung hingga saat ini. Selanjutnya adalah cara mencegah penyebaran COVID-19. Selama masa pandemi wabah corona ini, kita jangan terlalu merasa tertekan ataupun terbebani, karena kita dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 ini dengan beberapa cara, yaitu
Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun secara teratur pada air bersih dan mengalir. Cuci tangan adalah kegiatan penting yang kerap dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menggunakan air mengalir, hand sanitizer, hingga menggunakan sabun. Namun, mencuci tangan pakai sabun dapat membersihkan kotoran lebih efektif. Dengan demikian, risiko kuman atau bakteri berbahaya masuk ke dalam tubuh akan semakin kecil. Yang kedua adalah menggunakan masker. Selain mencuci tangan, menggunakan masker merupakan tindakan yang sangat penting, bahkan menjadi hal utama di masa pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau berbicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, masker dibuat untuk melindungi dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita ataupun sebaliknya. Agar droplet kita tidak mengenai orang lain karena kita tidak tahu kita atau lawan bicara kita yang sedang menjadi pembawa virus. Yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1 meter atau yang biasa kita kenal yaitu physical distancing. Menurut data yang dimiliki pemerintah, sebaran droplet sejauh 1 meter dan dapat menempel pada benda sekitar. Oleh karenanya, mereka yang berjarak kurang dari 1 meter dan memegang benda yang terpapar droplet, kemudian tangan yang sudah tersemar menyentuh area wajah, sangat memungkinkan terjadinya penularan virus. Oleh karenanya, penting menjaga jarak demi melindungi diri dari virus COVID-19. Yang keempat adalah hindari kerumunan. Menghindari kerumunan massa adalah langkah tepat yang dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat sebagai upaya antisipasi penularan virus COVID-19. Hal ini dikarenakan kita tidak tahu di antara kerumunan orang itu siapa yang membawa virus. Bahaya sekali orang yang dalam tubuhnya ada virus tapi tidak ada keluhan atau tanpa gejala. Oleh sebab itu, perlu untuk kita menghindari kerumunan demi menjaga diri dari paparan virus corona atau COVID-19 ini. Yang selanjutnya adalah usahakan di rumah aja. Seperti halnya menghindari kerumunan, bila tidak ada kepentingan di luar rumah, usahakan untuk tetap di rumah aja. Karena kita tidak tahu siapa orang di luar rumah yang membawa virus. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga. Selain melindungi diri dari luar, yang kita butuhkan juga adalah kuatnya sistem imun dan metabolisme tubuh yang dapat meningkatkan sistem imun. Di antaranya yaitu mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga. Demikian materi mengenai COVID-19 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan demi melindungi kita dari terpaparnya virus corona atau COVID-19 ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.